Wahyu pasal 4, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kita sudah membaca kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal ketiga, dan di pasal yang pertama, di pasal 1 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Nah, di mana saat itu Yohanes berada, dia katakan di Wahyu 1 ayat 9 bahwa dia berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kita semua sudah baca di pasal yang pertama. Wahyu itu menuliskan bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat yang ke-10 Wahyu 1. Nah, ini yang dituliskan di Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar, suara yang tadi itu di Wahyu 1 ayat 10, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Jadi matanya melihat sebuah pintu terbuka di sorga, dan sesudahnya dia mendengar suara seperti bunyi sangkakala untuk dikatakan naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yohanes diminta untuk naik dan akan ditunjukkan kepadanya sesuatu yang harus terjadi sesudah ini. Berarti belum terjadi, tetapi akan terjadi nantinya. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi dia dipanggil untuk naik, dan roh yang memenuhi dia itu yang mengangkat Yohanes. Yohanes masih tetap di Pulau Patmos, tubuhnya di Pulau Patmos, tetapi roh Tuhan menguasai dia sehingga rohnya itu bisa melihat di pintu yang terbuka di sorga itu. Dia bisa lihat karena dia dikuasai oleh roh. Saat kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa melihat apa yang tidak bisa mata jasmani kita lihat. Ini yang Yohanes lihat dan saksikan. Saat dia dikuasai oleh roh, dia melihat sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Tahta itu ada di sorga dan duduk seorang. S di seorang ini huruf besar. Seorang itu adalah Elohim Allah Bapa. Ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Jadi yang duduk di atas tahta itu, Elohim itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Kemuliaan, kemurnian, keindahan itu permata, itu adalah Elohim. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Jadi ada satu tahta di tengah, di mana duduk seorang huruf besar Elohim, dan ada di sekeliling tahta itu 24 tahta lain, di mana duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah, roh
Elohim. Dari tahta itu ada kilat, ada bunyi guru, ada kekuasaan Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan yang digambarkan dengan kilat dan bunyi guru yang menderu. 7 obor yang menyala-menyala di hadapan tahta, roh yang hidup yang menyala, roh yang membakar, dan ada 7. Itu digambarkan di Yesaya 11 ayat 1, Yesaya 11 ayat 2, ada roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Elohim, dan roh takut akan Elohim. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi ada 24 tahta di sekeliling tahta Elohim, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, dan di tengah tahta itu, tengah-tengah tahta dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Sayapnya pun 6 sayap dari keempat makhluk ini pun mempunyai banyak mata, penuh dengan mata di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya, terus menerus mereka berseru siang dan malam. Ini keempat makhluk ini tidak berhenti-henti, terus menerus siang dan malam mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dia Allah, dia Elohim yang sudah ada, yang ada dan akan ada. Dia Alfa dan Omega. Kuduslah dia, kuduslah Tuhan Elohim yang maha kuasa. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dia Elohim yang duduk di atas tahta itu, dia hidup sampai selama-lamanya. Keempat makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kepada dia. Ke-24 tua-tua itu pun tersungkur di hadapan dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka menyembah dia dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, serta Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ke-24 tua-tua ini melemparkan mahkotanya di hadapan tahta yang berharga, yang termulia. Bukan lagi mahkota emas itu buat mereka, tetapi saat mereka ada di depan Elohim, tersungkur saat mendengar puji-pujian dari keempat makhluk-makhluk itu, mereka pun berkata, memuji Tuhan, ya Tuhan dan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya semuanya itu ada dan diciptakan. Dialah Elohim yang telah menciptakan segala sesuatu, dan hanya karena kehendaknya semua itu ada, segala sesuatu ada. Yohanes
yang diperlihatkan apa yang ada di surga saat itu, yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Dia juga yang telah menuliskan di kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya coba bacakannya. Firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia menuliskan sebelum dia dibawa ke Pulau Patmos, dia sudah mendapat inspirasi dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dan Elohim memperlihatkan itu saat dia melihat langit terbuka, rohnya diangkat. Dia dipenuhi oleh roh dan diangkat untuk melihat tahta Maha Kudus, tahta Elohim. Dan di situ dia mendengar 24 tua-tua yang berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Konfirmasi Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tuhan menggenapi janji-janjinya, ya dan amin. Segala firman Allah itu tidak mungkin gagal. Segala firman Allah itu sempurna. Segala firman Allah murni. Kita percaya bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang hanya karena kehendaknya semuanya ada dan diciptakan. Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menciptakan seisi bumi. Dia menciptakan manusia untuk menikmati apa yang sudah Dia ciptakan sebelumnya, untuk mengurus apa ciptaan-ciptaan yang Dia ciptakan sebelum Dia ciptakan manusia. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Dia Tuhan Elohim yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.